يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج كل بيت أنت اللهم صل عليه ليس محتاجا إلى سرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج وجهك الميمون حجتنا يوم تعطي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج أهل بيت المصطفى طهري هم أمان الأرض فالذاكرين يا رسول يا رفيع الشأن والدرج رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج ومتنا في طريقتهم آمين يا الله ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد إلا الصلاة على النبي محمد إلا الصلاة على النبي محمد فقبولها حتم بغير تردد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Udah pada ngantuk kelihatannya. Udah pada lapar. Semangat. Kita ada di awal bulan Rajab. Yang semangat insya Allah pahalanya banyak. Yang semangat insya Allah dikabulkan hajatnya oleh Allah cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bibarakatihi tuftahu abwab ar-rizqi wal khairat. Wa min ba'dil khairat ijtima'una fi hadhihi al-haflatil mubarakah. ومن بعد الخيرات اجتماعنا في هذه الليلة السعيدة فنصلي ونسلم ونبارك ونكرم ونعظم على سيد الكائنات وأفضل كل الموجودات حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد جد الحسن والحسين القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidi ahli dunya wal akhirah. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilihi wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala aidan hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para habaib min abna wa dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak sekali, di antaranya ad-da'ilallah al-habib Zain bin Umar bin Muhsin bin Muhammad al-Attas mata'anallah bitul hayatih. Begitu juga al-habib Hasim al-Attas dan para habaib yang lainnya yang mohon maaf tidak Habib sebutkan, tidak mengurangi rasa ta'zim hormat kami kepada antum semuanya min ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga warathun nabi, para pewaris nabi, para ulama, para asatidah, para ustad. Mata'anallah bitul hayatikum syarifah, yang mana sangat luar biasa banyaknya. Mobil khusus di sini ada para asatidah yang selalu tampil mengajak kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ke jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan rahmat wal barakah dan senantiasa diberikan panjang umur, sehat wal afiyah fi taatillah wa rasulih, amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati sahibul hajah yang menjadi pelantara kumpulnya kita untuk berzikir, bersalawat, mengganggukan awal bulan Rajab, akhina Jaya serta keluarga dan semua jamaah majlis taklimnya. Begitu juga para panitia, tim sukses penyelenggara acara yaitu Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sama-sama kita hormati juga para saudara kita tadi, para ustaz apa tadi, bang siapa tadi? Bang Sukri, siapa lagi? Bang Ceki, siapa lagi? Nah, semuanya mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Bi taatillah wa rasuli, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di dalam satu majlis yang menyambungkan hati kita dengan Allah, di dalam majlis yang menyambungkan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berzikir, bersalawat di ini majlis. Mudah-mudahan tidak keluar dari ini majlis kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Hajat-hajat dunia kita semuanya Allah lancarkan, dan hajat akhirat insyaallah semua dosa kita diampuni dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asiril hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak terasa hari demi hari berjalan dengan cepat, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan alhamdulillah sekarang kita sampai lagi ke bulannya Allah, ke bulan Rajab. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Rajab adalah syahrullah, bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Maka mulialah kita yang kumpul di sini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, mukminin dan mukminat insyaallah. Dan yang kumpul di sini adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kita pada malam hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majlis
yang majlis seperti inilah mendapatkan stempel adalah majlis ta'lim yang menyenangkan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Di dalamnya ada zikiran, di dalamnya ada sholawatan, di dalamnya ada silaturahmi, di dalamnya ada bertemunya seorang murid dengan guru, di dalamnya ada sedekah, di dalamnya ada hadiah, di dalamnya semua kebaikan ada. Makanya ma'asyiral hadirin, sungguh beruntung panitia-panitia yang menyelenggarakan acara ini. Insya Allah semua mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus para panitia yang jauh-jauh hari mempersiapkan terselenggaranya acara ini dengan himmah aliyah, dengan semangat yang tinggi, dengan niat salihah, dengan niat yang baik insya Allah, dengan tawakal kepada Allah, maka wujudlah dengan 3 perkara tadi, semangat yang tinggi, niat yang solehah, dan tawakal sama Allah, maka terselenggaralah acara, yaitu maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, ada seseorang datang ke seorang arif billah. Ada seseorang datang kepada arif billah, beliau mengatakan, "Ya Habib, wahai Habib, ana dhikil ma'as, aku susah hidupku ya Habib. Bagaimana cara merubah hidupku ya Habib supaya hidup ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka seorang Habib ini dari duriyahnya Rasulullah, dan beliau seorang arif billah, seorang waliullah, beliau mengatakan, tubna kulla syai'in ala thalathati khisal, dibangun setiap sesuatu yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah atas 3 perkara. Kalau kita mempunyai 3 perkara, apapun urusannya, baik duniawi ataupun ukhrawi, insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama? Kita harus mempunyai himmah aliyah. Kita harus mempunyai semangat yang tinggi. Bagaimana mungkin akan mendapatkan sesuatu yang kita minta dari Allah kalau nggak ada semangat yang tinggi? Sahibul hajah, panitia yang diketuai oleh saudara kita Bang Jaya, mempunyai semangat untuk menjunjung tinggi syariat Allah, untuk menjunjung tinggi panji-panji Islam, maka dengan semangat yang tinggi. Yang kedua dengan niat yang salehah, dan yang ketiga dengan tawakal sama Allah, masrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wujudlah acara ta'ziman wa takriman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan menyelenggarakan perayaan tarhib datangnya bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya ada peristiwa yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus yakin kalau kita hadir acara seperti ini dengan semangat kita yang tinggi, dengan niat kita yang saleh, yang baik, dan dengan tawakal sama Allah, bukan hanya panitia yang dapat keberkahan dari Allah, yang dapat insya Allah syafaatnya Rasulullah, kita yang hadir semuanya akan mendapatkan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Acara dimulai tadi dengan pembacaan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengerti ma maulidun nabi, apa yang terkandung di dalam maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasanya orang Betawi, walaupun udah jauh di bulan Maulid, beberapa bulan ditinggalkan bulan Rabiul Awal, tapi masih kita menyelenggarakan acara maulidnya Rasulullah SAW, dibarengi dengan peristiwa Isra, memperingati Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Di dalam salah satu kitabnya, Profesor Dr. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasni, beliau adalah pakar hadis yang tinggal di kota Makkah Al-Mukarramah, yang mana beliau adalah seorang wali min awliya Allah dari duriyah Ahlul Bait Rasulullah, dari keturunan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu warḍah. Beliau mengatakan, annal maulid asy-syarif ta'birun anil farah was surur bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qad intafa'a bihil kafir. Maulid yang kita adakan
Begitu juga acara perayaan Isra wal Mi'raj yang di dalamnya ada pembacaan maulid. Maulid yang kita rayakan adalah ungkapan rasa gembira kita, rasa girang kita dengan lahirnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak memuliakan beliau? Beliau adalah khairul anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya nabi. Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya rasul. Bahkan dikatakan laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Seandainya bukan ada Nabi Muhammad di atas muka bumi ini, maka dunia dan seisinya tidak diciptakan oleh Allah. Karena awal diciptakan sebelum sesuatu, bahkan sebelum para anbiya dari bawah Nabi Adam dan sampai akhir sebelum Rasulullah, yang diciptakan adalah nur cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian ulama mengatakan, kenapa nasi yang kita makan makan pokok orang Indonesia? Orang Indonesia gitu. Walaupun udah makan kenyang, kalau belum nasi belum kenyang kelihatannya. Kalau udah makan nasi baru kenyang. Kenapa yang namanya nasi? Walaupun yang namanya nasi kebuli itu warnanya coklat, tapi awalnya nasi ini berubah, yaitu warnanya warna putih. Sebagian ulama mengatakan putihnya beras itu, putihnya nasi yang kita makan adalah nur min nur Rasulullah SAW. Cahaya daripada cahayanya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, apalagi kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad, di setiap keadaan kita ingat sama Rasulullah. Mau makan, selain membaca yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lalu kita mengucapkan salawat sama Rasulullah sekali, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka mulia orang ini. Zikrullah wa zikrul Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala dan menyebutkan nama Rasulullah, itu insyaallah makanan yang dimakan syifa'un min kulli amrad min kulli ilal, akan menjadi kesehatan buat semua berbagai macam penyakit. Tapi kebalikannya, kalau orang makanannya enak, lupa zikrullah, lupa menyebutkan nama Allah fi awalihi sampai akhirnya dia lupa menyebutkan nama Allah, jangan salah kalau makanan itu akan menjadi penyakit. Hasil hadirin rahimahullah, ini di majlis banyak makanan, banyak minuman. Habib itu dapat juga minuman. Ada teh, ada air putih. Minuman yang kita lihat dan yang kita minum memang sama seperti yang di luar. Tapi kalau udah ada di majlis seperti ini yang di dalamnya memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya ada zikiran, yang di dalamnya ada sholawat wassalam ala Rasulillah, maka minuman yang kita minum, makanan yang kita makan akan menjadi kesehatan buat kita. Makanya kalau minum di majlis jangan sampai gak dihabisin. Satu, kalau nggak habis mubadir, intan mubadir kan ikhwan syayatin. Kalau kita sering minum makan nggak habis mubadir, orang yang mubadir itu temannya syaitan, alhamdulillah. Jadi kalau minum makan di majlis, apalagi kabuli, insya Allah yakin ini majlis bubar, insya Allah barokahnya ada kabuli, insya Allah. Tahu kabuli habaib atau kabulinya orang Betawi? Insya Allah kabulinya kabuli habaib. Jadi kalau makan dan minum habiskan, insya Allah apa yang keluar di majlis seperti ini menjadi sehat, kesehatan buat segala penyakit kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dikatakan oleh beliau Profesor Dr. Abu Yusuf Muhammad bin Al-Maliki bahwasanya perayaan Maulid yang kita baca, yang kita hadiri adalah ungkapan rasa gembira senang kita dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita enggak girang dengan lahir beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang ingat sampai akhir umurnya kepada umatnya, kepada kita semuanya. Waktu mau datang menjemput kepada beliau ajal, dicabut roh yang mulia dari jasad yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat meminta izin, malaikat pencabut nyawa meminta izin kepada beliau, karena yang akan dicabut roh yang mulia dari jasad yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah, wahai malaikat, apakah nanti umatku yang bakal beriman kepadaku, kita semuanya gak pernah duduk denganku,
nggak pernah melihat wajahku, nggak pernah ikut taklim denganku, tetapi mereka hidupnya jauh dari aku. Ribuan tahun mereka akan beriman dengan apa yang aku ajarkan, akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat pencabut. Maka dikatakan, "Na'am ya Rasulullah, bakal merasakan mereka yang namanya sakaratul maut." Maka Rasulullah SAW mohon kepada Allah, "Ya Allah, kalau seandainya mereka umatku akan merasakan di dalam sakaratul maut sakitnya sebagaimana yang aku rasakan, maka cukup aku yang merasakan sakitnya sakaratul maut. Umatku jangan sampai merasakan sakitnya sakaratul maut." Allahumma salli ala Muhammad. Udhkurus salah ala Nabi. Sampai akhir umurnya Rasulullah ingat kepada kita dan mendoakan kepada kita supaya kita tidak mengalami sakitnya waktu diambil roh dari jasad. Itu berkat Rasulullah SAW. Oleh karena itu berapa banyak para aulia, syuhada, sholihin yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW fi qaulihi, di dalam ucapannya, wa fi fi'lihi, di dalam tingkah lakunya, fi harakatihi wa sakanatihi, maka mereka menjadi gampang tidak merasakan sakaratul maut berkat junjungan kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asiril hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu Profesor Dr. Abu Yusuf Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan bahwasanya perayaan Maulid yang kita rayakan itu adalah ungkapan rasa gembira kita dengan lahirnya Rasulullah SAW. Kalau kita enggak gembira, maka kita tidak dikategorikan umatnya sebagai umatnya Rasulullah SAW. Seorang kafir, faqad ja'a fil Bukhari annahu yukhaffaful an Abi Lahab kulla yawmil itsnin, telah ada tertera di dalam kitab Al-Bukhari, kitab hadisnya Rasulullah SAW, bahwasanya ada seorang kafir yang enggak pernah mengenal salat, yang enggak pernah mengenal yang namanya puasa, yang enggak kenal dengan ibadah-ibadah lainnya, tetapi setiap hari Senin mendapatkan keringanan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu dengar uminya yang mulia Rasulullah, Sayyidatuna Aminah Zuhriyah, Sayyidatuna Aminah Zuhriyah mau melahirkan Rasulullah, didengar sama Abu Lahab, maka diperintahkan budaknya Abu Lahab yang bernama Suwaibah, seorang perempuan, untuk jalan melihat bagaimana prosesi lahirnya Rasulullah dari perut yang mulia umminya Sayyidatuna Aminah Zuhriyah binti Wahab. Maka lari budaknya Abu Lahab, seorang kafir, majikannya seorang kafir yang enggak mengingat, yang enggak mengenal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak kenal salat, enggak kenal puasa, enggak pernah mengeluarkan zakat dan yang lainnya, tetapi kemuliaan Allah kepada orang yang memuliakan Rasulullah Allah berikan. Abu Lahab seorang kafir, majikannya seorang kafir, budaknya seorang muslimah yang bernama Suwaibah. Waktu mendengar lahir Rasulullah diperintahkan Suwaibah untuk melihat bagaimana lahirnya beliau Rasulullah SAW. Ternyata wulida syajidan, dilihat di dalam prosesi lahirnya Rasulullah SAW. Rasulullah lahir dalam keadaan sujud. Rasulullah lahir dalam keadaan sujud, dan Rasulullah SAW lahir matanya sudah memakai celak. Makanya kalau kita memakai celak, niat tiba bin Nabi SAW. Memakai celak sifat mata itu sunnahnya Rasulullah. Bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam memakai celak mata, kanan dulu 2 kali, kiri 3 kali, sekali lagi di akhir kanan. Itulah ajaran memakai celak dari Rasulullah SAW. Rasulullah lahir sudah memakai celak. Rasulullah lahir kemaluannya sudah dikhitan. Rasulullah lahir telunjuknya mengisyaratkan telangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang budak dari seorang kafir melihat prosesi lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buru-buru Suwaibah lari ke tempat majikannya yang kafir dan mengatakan, "Ya, wahai majikanku Abu Lahab, telah lahir
dari perut yang mulia Sayyidatuna Aminah Zuhriyah binti Wahab, seorang anak laki-laki yang warna kulitnya putih kemerah-merahan, yang luar biasanya ibunya kalau biasanya perempuan lahir mengeluarkan darah nifas, uminya Rasulullah lahir Rasulullah tidak mengeluarkan setetes pun darah nifas, karena yang keluar dari lahir Sayyidatuna Aminah orang yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Setelah dilihat dan diceritakan kepada Abu Lahab merasa gembira, tapi gembiranya lama sebentar doang. Maka diberitakan oleh Abu Lahab, wahai Suwaibah, engkau sekarang aku bebaskan karena membawa kabar baik lahirnya Rasulullah, dibebaskan budak oleh majikan Abu Lahab. Maka di dalam salah satu kitab yang dikarang oleh Sayyidina Muhammad Al-Qadasyi, di dalam kitabnya beliau mengatakan idza hada kafir. Kalau bagi saja seorang kafir yang mendapatkan ringan karena satu girang sebentar dengan lahirnya Rasulullah, lalu membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah Islamiyah, maka diringankan oleh Allah sampai yaumul qiyamah kalau dalam hari Senin. Padahal apa? Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal dengan lahir Rasulullah, girang sebentar, habis itu gak gembira lagi. Tetapi kemuliaan Allah berikan karena gembira dengan lahirnya Rasulullah. Itu seorang kafir gembira dengan lahirnya Rasulullah, dimuliakan Allah. Bagaimana kita, kata ulama, maka bagaimana kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kalau kita lahir dapat stempel umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggal dalam keadaan kalimat tauhid, mengikuti ajaran Rasulullah SAW, insya Allah kita akan mendapatkan maqamul mahmud indallah, kedudukan yang baik di sisi Allah, dan kita akan nggak jauh maqam kita dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, apalagi anak muda, lanjut banyakin sholawat sama Nabi Muhammad, karena kedudukannya paling dekat. Satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa ya Rasulullah orang yang paling dekat dengan engkau nanti yaumul qiyamah? Maka Rasulullah mengatakan aktsarun salatan alayya, orang yang paling banyak ingat kepadaku dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah, maka mereka orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asirul hadirin wal hadirat rahimakumullah, berapa salawat yang kita baca pada malam hari ini? Berapa qasidah-qasidah yang yamdah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini? Maka terus jalankanlah kebiasaan yang baik ini, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kakak ngantuk, Habib mau baca cerita, mau semuanya. Judulnya keutamaan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ada dengar ya, kalau orang mengamalkan bersolawat sama Nabi, insya Allah dapat keutamaan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu orang perempuan datang ke Sayyidul Tabi'in, penggurunya para tabi'in, Sayyidina Hasan Basri rahimahullah, manafa'ana bi ulumi wasalaih. Perempuan ini bertanya kepada Imam Hasan Basri, ya Imam Hasan, tufiyat ibnati, wahai Imam Hasan, anakku yang aku sayang, seorang anak perempuanku semata wayang satu-satunya meninggal dunia, wahai Imam Hasan Basri. Kata Imam Hasan Basri, lalu mau apa engkau mengatakan seperti itu? Aku ingin berjumpa lagi di dalam mimpiku, wahai Imam. Maka kata Imam Hasan Basri, sholli 4 rakaat. Kau sholat coba 4 rakaat sholat sunnah. Kau sholat sunnah 4 rakaat, lalu kau di dalam rakaat itu setelah membaca Fatihah baca Al-Haqqul Takatsur, Al-Fatihah, Al-Haqqul Takatsur. Di rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat sama Al-Fatihah, Al-Haqqul Takatsur. Lalu setelah itu engkau tidurlah dan lisan engkau bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau seorang perempuan yang ingin bertemu dengan anak di dalam mimpinya dapat ijazah dari Sayyidina Hasan Basri, diamalkan. Beliau sholat 4 rakaat sholat sunnah dan bersolawat kepada Rasulullah SAW sampai tertidur.
Apa yang terjadi? Ma'asyiral hadirin rahimahullah, ternyata orang ini bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan anaknya. Ibu ini benar-benar bertemu dengan ijazah yang diberikan oleh Hasan Basri, bertemu dengan anak yang dia cari-cari. Ternyata anaknya penuh dengan cacat tubuhnya, disiksa oleh Allah. Jadi ketemu anaknya dan disiksa oleh Allah. Maka ibunya kaget. Ya Allah, kenapa anakku disiksa sampai habis? Bekas luka-luka dan kecutan. Maka beliau, ibunya ini terbangun, kaget, dan datang lagi kepada Imam Hasan Basri dan bertanya kepada Imam Hasan Basri, ya Imam, amal yang kau berikan kepada aku surat 4 rakaat dan membaca sholawat sampai tidur, aku sudah amalkan dan benar bertemu dengan anakku. Cuma anakku dalam keadaan disiksa, wahai Imam. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, kalau begitu supaya kau nanti bisa kembali lagi keadaan anak membaik, sedekah, keluarkan sedekah, niatkan untuk keselamatan dan kesehatan anak engkau, wahai ibu. Maka dikeluarkan sedekah oleh ibunya. Ternyata setelah dikeluarkan sedekah dengan niat supaya anaknya kalau diinginkan lagi keadaan baik, bukan ibunya yang mimpi, yang ngasih ijazah yang mimpi Imam Hasan Basri rahimahullah. Al-Imam Hasan Basri mimpi, di dalam mimpinya ada seorang perempuan datang kepada Imam Hasan Basri dan beliau mengatakan, wahai Imam, ata'arifuni, wahai Imam, kau tahu enggak sama aku yang datang perempuan cantik putih luar biasa? Maka Imam Hasan Basri mengatakan, man anti, wahai perempuan yang sangat cantik, kau siapa? Ana adalah anak perempuan yang datang kepada engkau yang engkau kasih ijazah. Kata Imam Hasan Basri, apakah betul engkau anaknya dia? Sedangkan ibumu setelah mimpi di dalam riwayatnya dia mengatakan engkau dalam keadaan bukan seperti ini yang aku lihat. Ya, memang betul apa yang diceritakan oleh ibu, dia sudah tertangkap akhir dan keadaan disiksa. Tapi sekarang aku alhamdulillah dalam keadaan seperti ini. Apa yang menyebabkan kamu seperti ini, wahai perempuan? Dari tadinya tersiksa sampai sekarang luar biasa, cantiknya luar biasa, putih, kemerah-merahan, dan beliau luar biasa, wanginya luar biasa. Apa diceritakan oleh perempuan, wahai Imam? Waktu aku disiksa, ada seorang laki-laki lewat kuburan yang berdiri di bawahnya. Ternyata laki-laki ini waktu lewat kuburan bersolawat sama Nabi Muhammad SAW. Enggak banyak, bersolawat cuma satu kali. Dia lewat kuburan, setelah mengucapkan assalamualaikum ya ahli kubur, dia bersolawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka wahai Imam, dengan sholawat orang itu yang lewat kuburanku satu kali, maka aku pun mendapatkan nasib baiknya, fadilahnya sholawat tersebut masuk ke dalam aku, malaikat kagak jadi menyiksa aku, dan Allah SWT merubah wujudku berkat sholawat seseorang yang lewat kuburan itu menjadi baik seperti ini. Azza hadirin wal hadirat rahimahullah. Oleh karena itu sholawat kita dan salam pada Rasulullah SAW ini luar biasa, sesuatu yang sangat ampuh, sesuatu yang sangat kita harus dawamkan, karena insya Allah yang jauh jadi dekat, enggak bisa jadi bisa, yang susah jadi gampang, yang sedikit jadi banyak berkat Nabi kita Muhammad, salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sahih salawat di dalam catatan kan kita dianjurkan untuk banyak salawat. Satu salawatnya bisa ngabulin ahli kubur. Bagaimana kalau kita banyak salawat? Insyaallah kalau kita banyak salawat, orang tua kita mendapatkan nikmat dalam kuburnya. Amin. Bahkan kalau ada acara seperti ini, di samping kita ada kuburan, insyaallah kuburan itu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Yang tadinya ada yang disiksa, yang kita enggak dengar, berkat salawat seperti ini, kuburan-kuburan berhenti disiksa sama Allah, akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara fadilah yang orang yang mengadakan maulid bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rajab adalah syahr Allah. Sekarang kita alhamdulillah bulan istighfar, berada di bulannya Allah.
siapa yang memuliakan bulan ini maka Allah akan muliakan. Siapa orang yang tidak memuliakan bulan ini maka Allah tidak muliakan. Alhamdulillah majelis taklim di sini baru awal masuk bulan Rajab kita sudah mengadakan perayaan Isra Mi'raj Rasulullah. Insyaallah hadir semuanya khususnya para panitia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tidak terkecuali semuanya yang mengagungkan pada malam hari ini insyaallah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan dengan keberkahan, dengan fadilah yang sangat luar biasa bulan Rajab, insyaallah Allah jadikan negeri Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah singkirkan penguasa-penguasa yang zalim, RT yang zalim, RW yang zalim, lurah yang zalim, camat yang zalim, bupati sampai ke atas presiden yang zalim, Allah singkirkan. Karena bila Indonesia, bila negeri Indonesia negeri yang penuh dengan para awliya, khususnya para habaib ahli dzurriyyatir Rasulullah. Jangan macam-macam dengan tanah Indonesia, karena tanah Indonesia tanahnya para ulama, para awliya, habaib, wali songo, berangkat dari Hadramaut masuk ke Indonesia, balik lagi, bahkan makamnya ada di sini, maka insyaallah mereka tidak tinggal diam untuk mensejahterakan negeri Indonesia. Insyaallah Allah jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekali lagi alhamdulillah pada malam hari ini kita mengadakan acara ini, dan berbanyaklah istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Begitu juga Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah umur kami semua ke bulan Ramadan, dan kita dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, karena masih banyak lagi ide kita. Kita dengarkan mereka dan insyaallah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.